Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka. Jadi di ayat ini kita diberi contoh lagi ya, diberi contoh tentang bagaimana perilaku Nabi yang benar-benar hidupnya itu hanya karena bimbingan wahyu, hanya karena arahan dari surga. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada yang dilakukan Nabi kecuali berdasarkan wahyu. Nah, seperti asbabun nuzul dari ayat ini. Asbabun nuzul dari ayat ini itu Nabi sebenarnya banyak perempuan-perempuan ya yang menyerahkan diri kepada Nabi karena memang ingin dinikahi Nabi. Dalam arti apa? Dalam arti beliau, para perempuan itu merasa, terutama ya, merasa bahwa hidupnya akan terbimbing, hidupnya akan mendapatkan keberkahan jika menjadi keluarga Nabi melalui pernikahan. Jadi begitu semangatnya, bukan karena semangat seks atau semangat harta ya, bukan, tapi atau politik atau apa, tidak. Ada perempuan-perempuan yang di zaman dulu itu yang berharap dinikahi oleh Nabi. Yang pertama. Yang kedua, juga para hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi, baik mereka-mereka yang merupakan tawanan perang maupun hamba sahaya yang memang dimerdekakan oleh Nabi, perempuan. Nah, tetapi kemudian Nabi tidak melakukan itu, tidak menerima penyerahan diri mereka karena menjaga perasaan para istri beliau, karena khawatir akan menjadi tumbuhnya rasa cemburu, tumbuhnya rasa iri dan sebagainya di para istri Nabi. Jika Rasulullah secara bashar, secara manusiawi tidak menerimanya itu. Padahal, makanya di sini sampaikan, hal seperti itu sebenarnya halal. Maka pertanyaan di sini adalah, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Sesuatu yang dibolehkan Allah, kenapa engkau melarang? Meskipun larangan itu untuk dirimu sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Hanya karena tabtaghi mardata azwajika. Kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah itu hanya karena ridhonya istri. Hanya karena khawatir menyakiti hati istri. Padahal itu baik ya. Khawatir menyakiti itu baik. Akhirnya tidak menyakiti itu baik. Tapi ini persoalan hukum. Kata Allah, ini persoalan hukum. Kalau sudah persoalan hukum, itu persoalan sesuatu harus ditaati apapun kondisinya. Maka ayat ini mengajarkan bahwa ketaatan kita kepada hukum itu harus mengalahkan semuanya. Mengalahkan cinta kita kepada keluarga, mengalahkan macam-macam. Karena kalau sudah Allah berfirman, itu halal, ya sudah halal. Tidak boleh ditutup-tutupi menjadi separuh halal atau separuh haram hanya karena ingin mendapatkan pengikut. Nah, ini juga yang sebenarnya terjadi di zaman sekarang ketika banyak ayat-ayat Allah yang disembunyikan. Saya ulangi. Banyak ayat-ayat Allah yang disembunyikan karena manusia takut akan respon masyarakat. Ini hampir sama ya. Halal haram, perintah Al-Quran, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya. Itu sering tidak disampaikan secara lugas tegas, tapi memberikan ruang abu-abu
antara iya dan tidak. Padahal itu sebenarnya sangat, malah justru sangat merugikan dakwah ini, karena kemudian tidak ada ketegasan. Makanya itu kita sebagai orang-orang yang menegakkan kebenaran, minimal di lingkungan keluarga kita, harus benar-benar jangan sampai pernah mundur atau tidak menegakkan aturan Allah hanya karena khawatir. Di ayat selanjutnya, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan dirimu dari sumpah. Jadi sumpah-sumpah yang diucapkan waktu itu Nabi ya sudah cukup, saya tidak akan hanya karena itu. Nah, tetapi ternyata itu sumpah yang seperti itu harus dicabut. Hanya di ayat yang kedua ini jangan mempertimbangkan, menjadikan pertimbangan manusia itu sebagai pertimbangan utama, tapi pertimbangan Allah. Di ayat itu disebutkan kadung kamu ya, untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal sesuatu itu tadi bertentangan dengan ajaran agama, maka kamu jangan ragu lagi. Qad faradallahu tahillata imanikum wallahu maulakum wal alimun hakim. Jadi di ayat yang ke-6 ini jelas sindiran terhadap orang-orang yang melakukan tahillata imanikum, agar manusia benar-benar tahu dan sadar bahwa sumpah-sumpah yang bertentangan dengan syariat itu harus dicabut. Artinya kemudian misalnya saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya selama sekian tahun misalnya, atau saya bersumpah tidak akan makan apa ya, padahal makanan apa atau naik ke Burj Khalifa itu halal, boleh. Burj Khalifa sampai saya maaf. Menjalankan apa yang tidak mungkin, maksud saya, di hadapan manusia, padahal itu benar di hadapan Allah. Itu jangan sampai karena pertimbangan manusia saja, tapi harus benar-benar karena pertimbangan syariat. Makanya di sini sumpah, saya bersumpah tidak akan begini begitu, ya. Tapi ternyata begini begitu itu dihalalkan Allah, ya nggak boleh, sumpah itu harus dicabut. Atau sebaliknya, saya akan melakukan ini itu, sumpah sudah. Tapi ternyata sesuatu itu tidak malah dilarang oleh Allah, maka harus dicabut. Makanya disebut qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah mewajibkan kamu untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpah yang membelenggu kita. Kalau sumpah itu ternyata bertentangan dengan ajaran Allah. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah lah sesungguhnya maula kalian. Apa? Maula itu apa? Pelindung kalian. Jika kalian tahu itu Allah lah pelindung kalian. Karena itu jangan malah menjadikan selain Allah sebagai pertimbangan utamanya, tapi jadikanlah Allah itu sebagai pertimbangan utama kita. Apakah kita akan taat atau tidak taat, itu Allah, kepada Allah kita bersandar. Oke, itu surat At-Tahrim ayat 1 dan 2. Jawabannya seperti itu. Yang jelas, kalau kita lihat di ayat tersebut, menjelaskan bahwa jika Nabi saja masih diingatkan Allah semacam itu, apalagi kita. Jadi surat At-Tahrim terutama ayat ini peringatan kepada Nabi agar tetap
teguh pada aturan Allah, jangan takut karena manusia. Jangan takut. Harus tetap maju. Meskipun mungkin manusia akan mencaci dan seterusnya. Oke? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas untuk ayat 1 dan 2 ini. Atau kalau ada pertanyaan yang masih tersisa kemarin yang belum sempat ditanyakan, silakan. Monggo. Silakan. Tak apa-apa. Pertanyaan yang sampean mungkin masih ragu menanyakan, baik tentang hubungan interaksi antara suami istri, ya anak bapak, atau cara beribadah, atau apapun yang berkait dengan agama, oh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tunggu, silakan. Karena pertanyaan sampean nanti itu jawabannya akan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki pertanyaan yang sama. Silakan. Ya, Pak Mukhlisin, ada yang mau ditanyakan? Iya Gus, ini perjalanan Gus. Saya masih. Iya Gus. Ini yang saya tanyakan, memang dalam kehidupan masyarakat ini kadang-kadang menyepelekan dari perintah Allah, firman Allah. Nah, bagaimana ini untuk penerapan atau di lingkungan kita dalam kajian ini? Bagus sekali. Namun bukan berarti terus kita tidak mengikuti syariat gitu, Gus. Ini saya kira juga penting menurut saya ini. Bukan berarti kita menyepelekan wanita terus mengerti itu, dan bukan wanitanya saja. Laki-lakinya juga harus mengerti itu, bagaimana Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah ini, Gus. Sangat bagus sekali. Ini menurut saya seperti itu, Gus. Bisa diulangi lagi, Pak Mukhlisin, yang agak keras. Ini pentingnya ya saya sendiri mengkaji ini, bagaimana Allah memperingatkan kehidupan Rasulullah tentang apa-apa yang dihalalkan malah diharamkan. Nah ini saya pendapat dengan apa tuh Gus Glory tadi, bahwa ini tidak boleh disembunyikan. Hanya mungkin kita belum mampu untuk melakukan itu, tapi tidak boleh disembunyikan. Gitu, Gus. Maksud saya seperti itu, Gus. Oke. Ya betul, memang benar begitu, Bang. Jadi suatu hukum itu misalnya bertentangan dengan kebanyakan arus utama manusia, tetap saja harus disampaikan. Apapun resikonya, apapun taruhannya. Karena kalau hanya sekedar misalnya harta sih bisa dicari. Tapi kalau konsekuensi hukum dari tidak menyampaikan apa yang hak adalah hak, apa yang batil adalah batil, itu nanti di akhirat kan repot. Karena itu sampaikan saja tentang taat atau tidak itu sudah urusan Allah. Dilakukan saja, jika memang itu perintah tinggalkan. Jika itu memang larangan. Terutama ya laki-laki, benar juga itu. Meskipun kita belum mampu untuk seperti itu, tapi kita tetap harus menerangkan apa yang menjadi hukum-hukum Allah. Oke. Mungkin ada lagi? Silakan. Pertanyaan baik tentang surat At-Tahrim ini atau pertanyaan dari surat ayat lain, silakan. Atau persoalan yang dihadapi, monggo. Yang kedua, Gus, persoalannya silakan. Sekarang itu mencari, ya menurut saya kadang-kadang mencari populer sehingga takut kalau dakwah nanti tidak laku, itu loh Gus tantangannya. Ya betul.
Betul. Jadi banyak di dalam ayat Al-Qur'an itu yang Allah bertanya itu kepada ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Kenapa kalian menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan yang hak? Itu. Jadi ya memang betul, karena kalau nanti dituruti itu bisa jadi manusia itu ya akan kenapa ya menyesatkan kita, menyembunyikan ayat-ayat Allah itu hanya karena memang kita di mardotil umat. Kalau sekarang kan kalau Nabi tadi kan tadi mardata azwajik, harapkan agar nanti istrinya tidak marah. Nah, banyak yang disampaikan Pak Munglasin tadi, manusia justru sekarang itu bagaimana agar pokoknya intinya berfatwa dan sebagainya asal tidak membuat istri marah gitu kan, atau umat ini marah, tidak laku, sehingga ketika ceramahnya ya yang santai-santai saja, yang enak-enak saja, yang disukai masyarakat. Kalau tidak disukai tidak berani nyampaikan. Dan itu fakta memang terjadi. Oke. Tadi Bu Husnul kayaknya mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang itu Gus, sumpah. Kan kebanyakan orang zaman dulu termasuk Mbah Buyut saya itu dulu gini, ibaratnya begini, kalau bertengkar atau apa gitu sama saudaranya, pas sampai ada sumpah-sumpah gitu, Gus, sampai 7 turunan, nanti turunan sampai begini begitu. Nah terus istilahnya itu, yang anak cucunya itu ada rasa ketakutan tuh gimana, Gus? Oke, jadi kalau pertanyaannya tentang ketakutan, sebenarnya ya wajar ya. Tapi kalau ketakutan itu sampai kemudian menghalangi seseorang untuk berbuat baik, misalnya sholat apa segala macam, maka itu nggak perlu ketakutan itu ya. Kenapa? Karena sumpah yang diucapkan, pokoknya kamu nanti sampai anak turun begini dan sebagainya. Sumpah-sumpah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita itu kan dilarang mendoakan jelek sama orang lain, siapapun. Kenapa? Karena kalau nanti manusia kemudian saling kutuk mengutuk gitu, lalu terjadi benar, tambah malah kan dipercaya. Karena itu harus ditarik. Jika memang itu sesama saudara, kita harus kampanyekan agar menarik sumpah-sumpah serapah seperti itu supaya mencelakakan, berharap akan kecelakaan orang lain. Itu sumpah-sumpah batal yang tidak boleh dijadikan doa. Gitu Bu Dian. Ibu Nurul, Ibu Gusnul. Iya, matur nuwun, Gus. Oke, jadi memang jangan sampai kita nyumpah-nyumpahin orang semacam itu ya, karena seluruh sumpah serapah atau cacian semacam itu hanya akan kembali kepada diri yang sumpah. Kan yang sumpah itu leluhur kita, Gus, ibaratnya ya buyut gitu loh, Gus, kan sampai terjadi, memang benar terjadi ya, Gus, sampai nanti begini begitu gitu, Gus, memang terjadi juga memang kadang. Ya kita harus minta kepada Allah, karena kalaupun orangnya sudah meninggal, Allah yang mencabut dampak dari sumpah, insya Allah. Ya. Memang kadang sugesti itu sangat berpengaruh. Dan orang percaya terhadap hal semacam itu ya memang ada ya kutukan-kutukannya semacam itu. Tapi harus kita lawan dan harus kita ubah ya. Dan perlawanan kita ya hanya kepada Allah, kita minta itu. Tapi sampean yang belum tua jangan pernah nyumpah-nyumpahin, itu hal yang kurang benar. Silakan, ada lagi? Izin, Gus. Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus, untuk membatalkan sumpah, apa harus disertai dengan puasa atau ada syarat lainnya? Tentang sumpah ya? Iya, membatalkan sumpah. Ya. Denda bagi
yang membatalkan, yang melanggar sumpah, yang melanggar sumpah dia sendiri. Itu sebenarnya ada yakni memberikan 60 orang miskin dan sebagainya ya. Tapi itu sekali lagi ayo kita perlu hindari. Coba dibuka di surat Al-Maidah coba. Ayat 86. Sudah dibaca coba. Sudah? Udah Gus. Silakan Gus. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke Ayat berapa tadi? 89 Gus. 89 ya, 89. Al-Maidah. Ayat 89. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, itu denda yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an untuk membebaskan diri dari sumpah. Kalau memang sumpah itu tidak layak dilaksanakan, entah karena kesehatan atau karena isi sumpah itu sendiri. Nah, ini, jadi pertama pilihannya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Jangan asal ngasih. Kalau kita memang setiap harinya itu di meja kita menu makanannya itu adalah opor ayam, gitu, maka ya yang disuguhkan kepada 10 anak miskin itu ya opor ayam 10 orang miskin itu. Jangan kemudian ketika tiap harinya makan rendang, terus ketika ngasih orang 10 miskin hanya lengkuasnya. Jangan gitu. Jangan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau tidak mampu, maka mereka bisa memberi pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu juga, maka berpuasa 3 hari untuk sebagai kafarat atau denda pengganti dari melakukan itu. Ya, jadi Allah sudah begitu detail. Itu kalau sumpahnya disengaja ya. Kalau sumpahnya tidak disengaja ya beda lagi. Tapi kebanyakan orang bersumpah ya disengaja, mana mau sumpah. Lagi? Izin, wonten Gus. Silakan. Ini saya alami sendiri nih Gus. Saya jadi ingat. Insya Allah sekitar tahun 2002 saya awal-awal di Bali itu berhubungan dengan teman juga masih tinggal di Sanggulan sampai sekarang. Melakukan bisnis bareng gitu ceritanya. Nah, melakukan apa? Bisnis bersama, kerjasama kan begitu. Nah, setelah perjalanan waktu kan kita ada totalan gitu guys. Nah, yang bikin
totalan itu kan bareng-bareng. Saya belum ada pembayaran ke saya, tetapi yang bersangkutan itu bersikeras kalau itu sudah, kan begitu. Terus saya bilang sama istri saya begini, ya udah lama aku enggak akan bisnis dengan orang ini, tapi kalau berteman bersahabat oke lah. Dan sampai sekarang itu saya lakukan. Apakah ini juga termasuk sumpah yang salah, Gus? Ngapunten, matur suwun. Jadi dia mengingkari perjanjian atau mengkhianati kesepakatan. Nggih. Oke, terus Pak Jo akhirnya merasa wis aku nggak bakal ini sama dia lagi gitu nggih. Nggak ingin berbisnis sama dia lagi, tapi kalau untuk berteman dan bersahabat oke lah. Dan sampai sekarang memang seperti itu. Dan saya pegang, saya nggak ingin berhubungan bisnis sama dia, tapi untuk berteman tetap sampai sekarang. Saya rasa itu persoalan wirai saja, hati-hati ya. Tapi sekarang menurut saya begini, jangan sampai menutup rapat-rapat sama sekali ya, karena orang bisa berubah juga, orang bisa bertobat dan orang juga bisa menjadi baik. Sehingga kalau memang itu sumpah yang benar-benar aku tidak bakal, apalagi diucapkan dengan demi Allah, maka itu termasuk sumpah, Pak Jo. Termasuk sumpah yang kalau ternyata dia berubah menjadi orang yang tidak lagi khianat seperti itu, kemudian jujur, dan Pak Jo ternyata dapat ada peluang bisnis besar di situ. Kalau Pak Jo kemudian akan menjalin kerjasama dengan dia, ya harus mencabut sumpah dulu. Harus mencabut sumpah dulu. Karena itu termasuk sumpah, apalagi jika itu diucapkan dengan mengucapkan demi Allah. Gitu Pak Jo. Maka untuk menghapuskan sumpah ya sama dengan tadi. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu ya itu tadi puasa selama 3 hari itu kafaratnya. Karena orang kan bisa berubah. Jadi biar clear dan saya biar plong. Saya tidak menyampaikan demi Allah, cuma saya bilang ke istri saya begini, Gus. Ma, pokoknya aku tidak berhubungan bisnis dengan orang ini. Tapi kalau untuk bersahabat, berteman, tidak apa-apa. Dan saya tetap baik memang sampai sekarang. Gitu. Ya. Tapi saya tidak menjalankan bisnis sama dia. Nah, ini sumpah yang harus saya tebus ini. Kalau itu sih nggak masuk sumpah ya. Karena sumpah itu kan harus diucapkan, memang saya bersumpah, memang harus begitu. Harus begitu. Atau ya dengan demi Allah itu. Kalau orang zaman jahiliyah dulu demi Lata dan Uza, atau malah demi ibuku kadang, demi keluargaku gitu kadang. Jadi sumpah itu memang harus diucapkan dengan kalimat jelas bahwa dia bersumpah. Kalau cuma sekedar kayaknya aku enggak mau lagi deh sama ini, itu bukan sumpah, itu baru apa, semacam rencana saja yang bisa berubah suatu waktu. Jadi kalau memang tidak ada dengan kalimat wallahi dan sebagainya, ya itu belum dalam level sumpah. Sehingga kalau ingin memperbaiki ya cukup dengan meminta maaf, kemudian sampaikan, lalu ya join lagi kalau memang diperlukan. Ya, tapi kalau yang sudah sampai demi Allah atau demi bapak ibuku atau demi apa, atau kemudian tidak usah demi tapi ngomong saya bersumpah, itu berarti harus ada kafarat. Ngoten Mas Jo. Ya baik, nggih, matur suwun Gus, matur suwun. Termasuk sumpah setia, Gus. kan biasanya itu nikah itu terus istri bilang kamu jangan nikah lagi ya gitu. Oh, kita ucapkan sumpah setia gitu. Tapi di perjalanan ternyata nggak setia itu. Atau apakah itu termasuk sumpah? Iya, kalau sumpah prajurit gimana? Iya, Gus, iya. Ya memang harus begitu ya. Betul kata Pak Bakhrul tadi, betul itu. Jadi memang harus konsisten ya. Kalau makanya jangan aneh-aneh sumpah-sumpah. Saya bersumpah tidak akan menikah lagi, misalnya gitu sama istri itu.
sebenarnya seluruh sumpah itu tidak boleh melanggar aturan Allah ya. Ya, Tidak akan beristri lagi itu kan salah. sumpah yang menyalahi aturan itu. Iya, betul. Meskipun sampean sebenarnya tidak akan memang tidak akan beristri lagi entah karena takut atau karena tidak mampu kan. Tapi misalnya dulur-dulur bersumpah seperti itu sebenarnya sumpah yang, tapi kalau misalnya sampean cukup ganti aja, tidak kok saya bersumpah tidak akan menikah lagi. Itu kan keliru. Kenapa? Ya kalau istrinya umur panjang lah. Kalau istrinya nggak umur panjang kan baru menikah 2 bulan istrinya dipanggil Allah, gimana nyabut sumpahnya itu, kadung sumpah. Kan gitu. Dicabut. Kan sebenarnya inginnya si istri itu kan pokoknya setia gitu kan. Berarti ya cukup sumpahnya itu tidak kok, saya tidak akan beristri lagi, tapi cukup sumpahnya itu saya berjanji saya akan setia. Nah, itu boleh. Ya kayak gitu. Yang diinginkan kan setia. Nah, Walaupun beristri, ya. Gimana Pak Barul? walaupun beristri lagi, tetap setia kan, Gus? Yo, Nah, Pak itu bahasan lain ini Pak Bahrul ini. Jadi, soalnya pernah kan gini. Pokoknya awas kamu ya, kalau kawin walaupun aku sudah mati loh, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu, itu nggak boleh diruti-ruti itu, nggak boleh. Itu dunianya kan sudah lain kalau mati. Ya. Loh, tidak mati aja halal kok boleh. Itu janji setia yang nggak boleh diiyakan itu. Iya. Itu yang termasuk tuharrimu ma ahallallahu. Masya Allah. Ya, itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Yang dihalalkan, Masya Allah. Ya, enggak boleh itu. Saya kalau itu tegas, saya mengatakan tidak boleh diikuti itu. Oh, kalau gitu ya nggak usah nikah sama saya. Waduh, ya nggak usah nikah ya enggak apa-apa, gitu. Nggak usah nikah. Gitu. Karena kalau seorang perempuan sudah membuat aturan halal haram sendiri di luar aturan halal haramnya Allah, ya enggak boleh juga. Atau seorang suami juga begitu. Istriku, kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak akan menikah dengan laki-laki lain setelah aku, misalnya gitu. Itu juga enggak boleh seorang laki-laki ngomong gitu. Enggak boleh. Ya. Ada memang, ada aturan begitu, tapi khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Jadi istri Nabi itu tidak boleh dinikahi siapapun setelah Nabi meninggal. Itu ada memang aturan dalam Al-Quran. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 54 sampai 56 itu. Itu ada. Jadi khusus tapi itu khusus istri Nabi. Itu bukan Nabi yang bersumpah atau istri Nabi yang bersumpah, tapi memang aturan Allah. Al-Ahzab ayat 54 sampai 56 itu memang begitu gitu. Begitu. Jadi intinya kita tidak boleh, misalnya saya bersumpah tidak akan makan daging selamanya, misalnya begitu. Daging itu kan hal yang halal, itu kan. Nggak boleh sampean bersumpah begitu itu. Tapi ya, kalau memang sampean menghindari daging karena khawatir encok, kolesterol, asam urat asam, ya monggo silakan aja. Itu urusan kesehatan, nggak perlu bersumpah-sumpah gitu loh. Nah, kenapa? Karena kalau pas nanti asam uratnya, encoknya udah mulai sembuh, nanti pas ada orang makan sate ngilot. Nah, kan repot jadinya kalau kemudian harus narik sumpah lagi, ya toh? Itu. Jadi hati-hatilah, jangan gampang bersumpah itu. Saya bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Yang kayak gitu nggak usah lah, nggak usah lah. Kenapa? Karena ternyata suatu saat ya harus butuh lalu ke situ lagi kan menarik sumpah itu jadi repot. Tidak semudah itu ya, Gus. Iya, gitu loh. Nah, iya Gus, tentang sumpah ini bahwa Pak Bahrul sama saya itu hampir mungkin setiap minggu bersumpah terus itu. Sumpah prajurit setiap pada pemerintah.
dan negara Republik Indonesia. Loh, janjinya luar biasa gue itu. Ya. Tapi sejak 2002 saya udah nggak sumpah prajurit lagi. Sudah tribrata dia. Termasuk ada klausul setia kepada negara dan pimpinannya. Tapi kalau pimpinannya salah, nah ini di luar wewenang saya untuk dijawab itu. Itu di luar wewenang saya. Tentang nah, sumpah ini cerita memang perlu dikembalikan. Ya, betul. Memang ya, betul, tapi ini cerita. Itu kalau cerita yang itu semenjak polisi keluar tidak dengan TNI lagi, itu membuat kode etik Polri gitu. Ya. Nah, kalau di tentara itu kalau diperintah oleh atasannya merengkel atau tidak mau melaksanakan, itu kena hukuman disiplin namanya insubordinasi. Ya. Nah, tetapi di kode etik Polri ada. Saya masukkan karena kebetulan saya ikut dalam tim itu. Saya masukkan begini, ada 2 pasal. Itu pimpinan dilarang memerintahkan anak buahnya yang melanggar norma hukum. Nah, norma hukumnya. Ya. Ya kan? Makanya kejadian yang di Nagrek itu bawahannya nggak bisa nolak walaupun dia harus membunuh gitu loh. Jadi itu yang berat bagi tentara. Padahal tidak dalam keadaan posisi terpaksa maupun perang. Nah, itu. Tapi begitu juga klausul yang berikutnya, anak buah wajib hukumnya menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Jadi ada belakangnya lagi catatan. Oke. Nah, kalau ada yang seperti itu kan sebenarnya udah bagus bahwa meskipun sudah masuk kode etik maupun sumpah prajurit, tetapi jika melanggar norma, sementara norma itu kan tidak hanya hukum positif tapi norma agama dan lain sebagainya. Juga menurut saya sebenarnya sudah ada celah untuk tetap konsisten pada kebaikan meskipun jadi polisi maupun jadi tentara. Wah, jadi aturan-aturan itu memang sudah bagus sekali. Tapi di lapangan itu. Tapi di lapangan beda lagi sudah. Banyak setannya. Iya, selain banyak setannya juga kan. Ya namanya eman pekerjaan ya khawatir juga kan gitu. Itu periuknya susah itu nanti kan gitu. Oh gitu. Masya Allah. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini dapat alhamdulillah dapat pencerahan terutama dari sisi kepolisian dan ketentaraan yang itu memang sumpah yang sudah diucapkan pada saat mulai masuk sebagai prajurit maupun mulai masuk sebagai tribrata itu ya itu nanti alhamdulillah kalau ada klausul yang kemudian meringankan kita untuk tidak serta-merta sumpah itu menjadi sumpah yang buta tetapi sumpah yang benar-benar masih dalam koridor norma. Nah, sementara yang tadi untuk urusan suami istri tadi, memang apa yang terjadi di Rasulullah itu menjadi contoh untuk kita semua ya. Bahwa Rasulullah mungkin pernah itu tadi mengharamkan dirinya untuk misalnya menikahi siapa gitu. Demi sekedar menyenangkan hati istri, padahal itu sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Dan itu tidak boleh, makanya ini ditegur Allah. Harimu ma'ahallallahu lakan, apa yang dihalalkan Allah bagi kita azwajik, karena kamu ingin ini, tak boleh kayak gitu itu. Kenapa? Karena Allah tidak berbicara persoalan Rasul itu ingin atau tidak, tapi ini persoalan hukum yang harus ditegakkan, hukum yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, kita juga di masyarakat harus begitu. Jangan karena khawatir sama sebagai mubalek, khawatir nanti dijauhi dan tidak laku, lalu kemudian tidak menerangkan apa yang harusnya diterangkan. Jangan begitu ya. Kita tetap harus Kalimantan nih. Jalan ke Kalimantan. Pemajaran ke barokah, Allah merahmati kita.
menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'in astagfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladzil manat. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa qadil hastin min al jin. Rabbana najina wa dina ashabi. Inna naqamin zalimin rabbana la taj'alna nafaqtu min amma shahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana Allah ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ighfir li wa lana wa lil ladzati wal Afdal lana sabra was sabita wa nasika Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa